Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 371. Chen Zhen melangkah maju dan berbicara dengan suara yang sedikit serak dan dalam. Setelah dia berbicara, Wu Jitian, yang hendak pergi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Dia menatap Chen Zhen dengan yang lain di sampingnya. Wu Jitian mengerutkan kening dan menatap Jian Ming. Dia menyadari bahwa Jian Ming juga bingung. Ye Luotian menyipitkan matanya dan menatap Chen Zhen sebentar sebelum melihat sekelilingnya. Matanya berkedip dan dia tampak berpikir keras. Mata Luo Jin menyipit dan dia melangkah maju setengah langkah. Dia menatap Chen Zhen dan berkata dengan suara rendah, Apakah pemimpin sekte Chen ingin terus membuat keributan? Meskipun aku tidak sekuat kalian, aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Krak-krak. Luo Jin dengan lembut menggoyangkan kipas giok di tangannya dan kemudian membukanya. Telapak tangan putih Luo Jin tiba-tiba memotong daun kipas. Darah mengalir keluar dan tetesan darah esensi disuntikan ke dalam kipas giok. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, garis-garis merah darah yang tampak seperti kapiler menutupi seluruh kipas giok. Pada saat yang sama, aura mengerikan menyebar dengan cepat dari kipas giok. Bahkan Wu Jitian dan yang lainnya di depan Luo Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka merasakan aura haus darah yang mengerikan dari kipas kocokan giok. Mampu melepaskan serangan sekuat itu dengan kekuatan bandi bintang 8 sudah cukup untuk membuat Luo Jin merasa bangga. Jika orang-orang yang datang hari ini bukan mereka tetapi ahli kelas bandi lainnya, kemungkinan besar bahkan mereka berempat tidak akan dapat melakukan apapun pada Xiaoyan dan Luo Jin. Meskipun demikian, ekspresi Chen Zhen tetap tenang. Tatapan matanya yang gelap beralih dari Xiaoyan dan jatuh pada Luo Jin di depannya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara serius. Dia merenung sejenak dan berkata, Pemimpin pavilion, tidak perlu begitu marah. Jangan khawatir. Kami tidak akan memaksakan langkah kepunahan langit. Saya percaya bahwa bahkan jika kita membunuh Xiaoyan dan mencari tubuhnya, kita tidak akan dapat menemukan langkah kepunahan langit. Mata Chen Zhen berkedip. Dia masih sangat yakin bahwa langkah kepunahan langit pasti bersama Xiaoyan. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukannya kemungkinan besar karena yang terakhir telah membuat persiapan untuk mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu mengesampingkan masalah. Langkah kepunahan langit. Luo Jin mendengus dingin menanggapi kata-kata Chen Zhen. Xiaoyan tidak berkomentar. Chen Zhen tampaknya tidak peduli tentang ini. Dia tertawa dingin dan terus berbicara dengan suara yang dalam. Namun, ada masalah lain yang mengharuskan Xiaoyan memberi kita penjelasan. Akhirnya, percakapan mencapai inti utama. Xiaoyan dan Luo Jin sedikit mengernyit. Mereka saling bertukar pandang. Keduanya tidak tahu apa yang sedang terjadi di hati mereka. Mereka diam-diam berkomunikasi dengan mata mereka sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Chen Zhen. Wu Jitian dan yang lainnya di samping juga saling memandang. Masing-masing dari mereka berpikir keras. Bibir Wu Jitian melengkung menjadi senyum dingin saat dia menatap Chen Zhen. Tatapan tajamnya sesekali melirik Xiaoyan yang berada di samping Luo Jin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. HMP, Ketua Pavilion, kita tidak bisa membicarakan hal-hal lain terlebih dahulu. Namun, Xiaoyan telah melukai salah satu orang kita. Orang ini ditunjuk bersama oleh 4 sekte besar kita. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Dia dapat dianggap sebagai bawahan dari 4 sekte besar kita. Sekarang dia telah terluka oleh Xiaoyan sedemikian rupa. Jangan bilang padaku bahwa kita, sebagai pemimpin sekte, harus melihatnya dipukuli oleh orang lain. Chen Zhen menatap Xiaoyan dengan dingin. Jauh di dalam matanya, ada sedikit ejekan. Hari ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Xiaoyan, dia pasti akan melukainya. Kilatan segera keluar dari mata Wu Jitian ketika kata-kata ini diucapkan. Senyum di sudut mulutnya melebar. Itu benar. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Tidak peduli apa. Dia tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos tanpa cedera di depan mereka. Mata Jian Ming seperti pedang saat dia menatap Xiaoyan. Aura tak terlihat dengan cepat melonjak di sekelilingnya, membawa embusan angin saat mengembun menjadi pedang raksasa yang tak terlihat. Hanya aura yang dilepaskan samar-samar sudah cukup untuk membuat ekspresi ahli setengah kaisar berubah. Pemimpin sekte. Hanya tekanan dari kalian semua sebelumnya sudah cukup bagi Xiaoyan untuk bertahan. Selain itu, pemimpin sekte Wu secara pribadi menyerang Xiaoyan. Saat ini, dia sudah terluka parah. Apalagi yang kau inginkan darinya? Luo Jin berkata dengan marah dengan ekspresi muram.
Matanya yang tajam dipenuhi dengan kemarahan. Dia awalnya mengira bahwa orang-orang ini akan pergi setelah cukup diancam. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berkeliling mencari masalah dengan Xiaoyan? Tampaknya keempat sekte telah hidup damai terlalu lama dan telah melupakan pavilion Yuninku. Ekspresi Luo Jin muram saat dia berkata dengan nada dingin. Haha, pemimpin sekte, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata ini untuk mengancam kami. Ini adalah masalah antara keempat sekte kami dan Xiaoyan. Selain itu, kami tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, kami tidak bisa tidak memberi muka kepada pemimpin pavilion. Mendengar ini, sudut mulut Chen Zhen melengkung menjadi senyuman. Matanya seperti ular berbisa saat dia menatap Xiaoyan. Dia melanjutkan dengan nada dingin. Oleh karena itu, demi reputasi keempat sekte kita, dan demi reputasi pemimpin pavilion, Xiaoyan, selama kamu dapat menerima telapak tangan dari kita masing-masing, aku tidak akan menyebutkan apapun yang terjadi di antara kita hari ini. Saat suaranya jatuh, Chen Zhen melangkah maju. Di antara pembukaan dan penutupan telapak tangan kanannya, energi doki yang melonjak terus-menerus menyembur keluar dari telapak tangannya. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Wu Jitian memiliki senyum sinis di wajahnya. Lidahnya yang merah menjilat bibirnya dengan cara yang haus darah. Saat dia melambaikan tinjunya yang besar, itu bergesekan dengan udara dan meremasnya, mengeluarkan suara teredam. Xiaoyan, aku hanya menggunakan 20% dari kekuatanku. Ini cukup untuk melukai seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 dengan serius. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu, yang kekuatannya telah melampaui kultivasimu sendiri. Keempat pemimpin sekte adalah tokoh terkenal di wilayah barat. Mengapa kalian mengeroyok orang yang terluka parah? Terlebih lagi, kalian menindas seorang kaisar setengah bela diri bintang 5. Aku khawatir kalian semua sudah kehilangan muka. Ekspresi Luo Jin serius. Jika dia tidak bisa menggunakan cara lain untuk menghentikan keempat orang di depannya, Xiaoyan masih akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, bahkan gengsi pavilion Yuninnya tidak mampu menghentikan mereka berempat. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, menghadapi 4 do di tingkat tinggi, bahkan jika Xiaoyan tidak mati pada akhirnya, kerusakan yang akan mereka timbulkan pada Xiaoyan akan cukup untuk menghancurkan bakat kultivasi Xiaoyan. Jika ada konsekuensi yang serius dan tidak dapat diubah, akan sulit bagi Xiaoyan untuk maju dalam kultivasinya selama sisa hidupnya. Kita bisa menyelamatkan muka kita. Namun, jika kita kehilangan hati orang-orang, bukankah itu akan menghancurkan sekte kita? Jeti, Xiaoyan, apakah kamu akan menerimanya atau tidak? Nak, apakah kamu takut? Jika begitu, maka cepat serahkan langkah kepunahan langit. Teman kecil Xiaoyan. Orang tua ini akan tetap mengatakan hal yang sama. Hidupmu lebih penting daripada apapun. Jika kau memiliki langkah kepunahan langit, atau jika kau tahu lokasi langkah kepunahan langit, maka beritahu kami. Bukankah masalah hari ini bisa dihindari? Kata-kata dari mereka berempat seperti meriam. Mereka mengejek atau membujuk. Namun, tujuan mereka semua adalah untuk langkah kepunahan langit. Hari ini, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan langkah kepunahan langit atau melumpuhkan Xiaoyan. Hati Luo Jin sangat jelas tentang hal ini. Namun, tepat saat Luo Jin hendak membuka mulutnya dan mencoba menyelamatkan situasi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Telapak tangan Xiaoyan menepuk bahunya dengan kuat, menghentikan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Baiklah, aku terima. 4 telapak tangan, 4 telapak tangan saja. Bab 372, HMP. Bocah, kau benar-benar terus terang. Kalau begitu, makan tinjuku dulu. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanda setuju, Wu Jitian langsung tertawa dingin. Ia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan menghentakkan kakinya ke udara, berniat untuk menyerang Xiaoyan. Tunggu! Namun, pada saat berikutnya, Luo Jin mengeluarkan teriakan dingin dengan ekspresi tegas dan menghentikan Wu Jitian yang hendak bergerak. Wu Jitian, yang telah menghentikan tubuhnya, langsung kembali ke ekspresi muram. Ia melirik Luo Jin dengan ekspresi tidak sabar di antara alisnya. Setelah itu, tatapannya menatap Xiaoyan dengan gelap. Menanggapi hal ini, wajah pucat Xiaoyan tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada keseriusan yang tak terduga. Luo Jin langsung mengabaikan Wu Jitian. Ia mengalihkan pandangannya dan bertemu dengan mata Xiaoyan. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Xiao, aku tahu bahwa kekuatanmu jauh lebih besar daripada tingkat kultivasimu saat ini. Namun, terlepas dari bagaimana hal itu dikatakan,
Orang yang Anda hadapi hari ini adalah seorang Dodi elit yang bermartabat. Orang kuat seperti ini bukanlah seseorang yang dapat Anda halangi. Lagi pula, Anda saat ini tidak dalam kondisi terbaik Anda. Bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak, Anda tidak akan sebanding dengan mereka. Daripada melawan mereka secara langsung, Anda harus menyerahkan masalah ini kepada saya. Dengan saya di sekitar hari ini, mereka pasti tidak akan dapat menyakiti Anda. Saat kata-kata Luo Jin terdengar, ekspresi Wu Jitian dan yang lainnya di belakangnya tanpa sadar berubah. Mereka tanpa sadar menunjukkan sedikit kemarahan ketika mereka melihat Luo Jin. Namun, pada saat yang sama, ada lebih banyak ketakutan di mata mereka. Luo Jin memang membuat mereka marah. Namun, apa yang dikatakannya benar. Pavilion Yunin sangat kuat. Jika Luo Jin benar-benar bersikeras melindungi Xiaoyan, mereka pasti tidak akan bisa membawa Xiaoyan pergi. Bahkan jika mereka mengambil tindakan paksa hari ini, kekuatan Pavilion Yunin jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Namun, menanggapi kata-kata Luo Jin, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih, menyatakan penolakannya. Xiaoyan secara alami menyadari kekuatan Pavilion Awan tersembunyi. Namun, pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada banyak hal yang perlu dia pikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Dunia ini begitu besar sehingga dia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk segalanya. Ketika dia memikirkannya, berapa banyak orang yang telah dia andalkan selama perjalanannya, dia tidak bisa terus bergantung pada mereka. Pertumbuhan adalah sebuah proses. Alasan mengapa dia mengandalkannya adalah karena dia belum dewasa. Sama seperti Xiaoyan yang mengandalkan Yao Lao di masa lalu, justru karena dia belum dewasa, dia terus-menerus mengandalkan orang lain. Namun, Xiaoyan saat ini, jika memungkinkan, sama sekali tidak akan bergantung pada siapapun. Karena dia sangat menyadari bahwa di dunia ini di mana kekuatan dihormati, dia tidak dapat bergantung pada siapapun, juga tidak dapat bergantung pada siapapun. Satu-satunya orang yang dapat dia andalkan adalah dirinya sendiri. Jika Anda dapat menjadi bahu tempat orang lain bersandar, mengapa Anda perlu bergantung pada orang lain? Biarkan aku melakukannya. Terima kasih telah dengan tulus membantuku. Saudaraku, kata saudara membuat mata Luo Jin sedikit menyipit, dan ujung hidungnya tidak bisa menahan rasa sedikit masam. Dia jelas tahu situasi Xiaoyan saat ini. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Apalagi menghadapi Dodi, menghadapi keempat orang di depannya. Xiaoyan hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Meski begitu, dia masih harus menghadapi mereka sendirian. Xiaoyan, jangan memaksakan diri. Haha, bukankah aku mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuhku? Jika aku mati, sekte mereka akan hilang. Jeti, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Tepat saat kata-kata Luo Jin keluar dari mulutnya, wajah Xiaoyan pucat saat dia menatap Luo Jin dengan senyum lemah. HMP. Itu lebih seperti pria. Aku hampir mengira kamu akan seperti gadis kecil, bersembunyi di belakang pemimpin pavilion dan tidak berani keluar. Hahaha, melihat Xiaoyan berjalan keluar dari belakang Luo Jin, senyum di wajah Wu Jitian menjadi lebih lebar. Senyum ganas di wajahnya menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Xiaoyan perlahan menutup matanya, membuka mulutnya sedikit dan mengembuskan napas perlahan. Setelah beberapa napas, saat Xiaoyan membuka matanya lagi, nyala api yang cemerlang langsung melintas di matanya. Ruang kosong di depannya juga menjadi terdistorsi. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya yang besar. Saat suara angin kencang yang bertiup kencang muncul, penguasa Xuan berat yang hitam pekat segera mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Merasakan beban dari penguasa berat itu, ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Tangan yang memegang penguasa Xuan berat tanpa sadar sedikit tenggelam. Perasaan berat seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Merasakan perasaan yang familiar di bawah tangannya, Xiaoyan perlahan mengangkat pandangannya. Baru saat itulah mata hitamnya yang gelap menatap Wu Jitian. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan deretan gigi seputih salju saat dia tertawa dingin. Kau jelas memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tetapi kau memilih untuk mundur. Itu bukan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Karena kau ingin menguji kekuatanku, maka lakukanlah. Begitu dia selesai berbicara, lengan Xiaoyan bergetar hebat. Penguasa raksasa di tangannya menari di depannya. Suara siulan angin kencang disertai dengan tekanan angin kencang, menghancurkan kerikil di bawah kakinya sekali lagi. HMP, kau punya nyali. Nah, karena kau telah berbicara, maka aku tidak akan menahan diri. Terima pukulanku. Dengan raungan keras,
Tubuh berotot seperti beruang Wu Jitian tiba-tiba menyerbu ke depan. Tinjunya, yang setengah ukuran bola basket, menari di angin dan meledakkan bola meriam udara tak terlihat di ruang kosong. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, mereka terbang ke arah Xiaoyan dengan keras. Tinju biduk. Haha, nah, aku hanya menggunakan 20% kekuatanku untuk pukulan ini. Jangan mati, karena kau tidak bisa menahannya. Jika itu terjadi, jangan salahkan aku. Tawa keras Wu Jitian bergema di langit di atas kota hijau Gio. Siapapun yang mendengar tawanya tidak dapat menahan sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Tinju biduk besar adalah salah satu teknik Do Wu Jitian yang terkenal. Meskipun bukan lagi era itu masih merupakan teknik Do tingkat tinggi kelas Tian. Di bawah kendali Wu Jitian, kekuatan pukulan ini tidak lebih lemah dari teknik Do kelas manusia. Jika pukulan ini mendarat di tubuh Xiaoyan, bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan tidak banyak tulang di tubuhnya yang akan utuh. Hati Xiaoyan tidak berani ceroboh dalam menghadapi ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah Do di elit. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, pihak lain setidaknya beberapa kali lebih kuat darinya. Terlepas dari kelas apa keterampilan Do ini, selama itu ditampilkan oleh Do di elit, itu tidak boleh diremehkan. Saat penguasa raksasa itu diayunkan, Doki di dalam pusaran di tubuh Xiaoyan melonjak keluar dengan gila-gilaan. Doki bergejolak dan api surgawi berkibar. Penguasa raksasa hitam pekat itu dengan cepat dibungkus oleh api surgawi yang indah. Menghadapi Dodi, teknik Do biasa tidak lagi mampu menahannya. Untuk memblokir pukulan Wu Jitian, Xiaoyan harus mengerahkan seluruh kemampuannya. 7 lapis. Langit. Menghancurkan. Penguasa. Setelah teriakannya yang keras terdengar, jari-jari kaki Xiaoyan menekan tanah dengan lembut. Cahaya petir menyambar dan Xiaoyan sudah muncul tinggi di langit. Lengannya bergetar dan penguasa raksasa hitam pekat itu tiba-tiba melambai. Di bawah lambaian tangan Xiaoyan yang terus-menerus, 7 cahaya penguasa yang menakutkan melesat keluar dari penguasa raksasa itu dalam beberapa tarikan napas pendek. Satu demi satu, 7 cahaya penguasa itu bergabung, dan kekuatannya memenuhi langit dan menembus 9 surga. Pada saat yang sama, aura menakutkan di tinju Wu Jitian yang mengguncang jiwa seseorang tiba-tiba melonjak. Meskipun Wu Jitian tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ini cukup untuk menyebabkan Xiaoyan kesulitan menghadapinya. Kerumunan di sekitarnya dengan cepat berpencar ketika mereka melihat bahwa tabrakan hebat akan segera terjadi. Banyak tatapan serius terfokus pada Xiaoyan dan Wu Jitian. Hati banyak orang terguncang oleh kengerian dua orang di depan mereka. Bang! Saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar dan badai energi yang menakutkan menyapu dengan keras ke segala arah dengan titik di mana keduanya bertabrakan di tengah. Banyak orang di langit dan di tanah mengungkapkan tatapan terkejut saat mereka menyaksikan pemandangan ini di langit. Kejutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata melonjak ke wajah mereka. Apakah ini kekuatan Do di elit? Ketika badai energi itu menghilang, semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Mata mereka tanpa sadar menjadi terkejut. Pada saat ini, hanya ada Wu Jitian sendirian di langit. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan. Hati Luo Jin tanpa sadar menegang ketika dia melihat pemandangan ini. Mungkinkah Xiaoyan telah oleh Wu Jitian selama tabrakan sebelumnya? Kemarahan segera muncul di hati Luo Jin ketika dia memikirkan hal ini. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat terangkat dan dia baru saja akan bergerak. Namun, pada saat berikutnya, sebuah suara yang disertai batuk yang kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Batuk-batuk. Do di elit hanya biasa-biasa saja. Lagi, bab ke-373, di reruntuhan. Xiaoyan berdiri dalam keadaan menyedihkan. Dia memegang penguasa raksasa dengan satu tangan dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Meskipun serangan sebelumnya sangat kuat, untungnya penguasa pemecah langit 7 lapis telah menghentikan luka-luka Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan dilindungi oleh kain kasa jalan agung. Meskipun dia terluka parah, itu tidak sampai pada titik di mana dia berada di ambang kematian. Di udara, Luo Jin menghela napas lega ketika dia melihat Xiaoyan memanjat dari reruntuhan. Tidak peduli apa, itu baik-baik saja selama Xiaoyan masih hidup. Kalau tidak, dia akan memusnahkan keempat sekte dalam kemarahan. Batuk-batuk. Xiaoyan berdiri dengan susah payah. Mulutnya tanpa sadar mulai batuk dengan hebat. Pada saat ini, darah segar terbatuk keluar bersama dengan beberapa fragmen organ dalamnya. Wajah Xiaoyan yang awalnya pucat menjadi sangat pucat saat ini. HMP, nah, fakta bahwa kau mampu memblokir pukulanmu ini benar-benar membuatku sangat terkejut. Namun, serangan ini saja sudah cukup untuk membuatmu kehilangan semua kekuatan tempurmu yang tersisa.
Kualifikasi apa yang menurutmu kau miliki untuk melontarkan kata-kata sombong seperti itu tentang bertarung lagi? HMP. Apakah kau mencoba pamer karena Master Pavilion ada di sekitar? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani membunuhmu? Apakah itu sebabnya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu? Bibir Chen Jin melengkung ketika dia mendengar dengusan menghina Wu Jitian. Dia menatap dingin ke arah Xiaoyan dengan sedikit ejekan di matanya. Meskipun mereka telah berjanji pada Luo Jin bahwa mereka tidak akan membunuh Xiaoyan, mereka tidak dapat disalahkan jika Xiaoyan tidak dapat menahan keempat serangan itu dan mati. Bagaimanapun, mereka telah memberi Xiaoyan kelonggaran untuk memilih sebelum ini. Selain itu, ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Hidup dan mati diputuskan oleh takdir. Selama kekuatan yang mereka berempat gunakan tidak melebihi 20% dari kekuatan mereka, hidup dan mati Xiaoyan tidak akan banyak berhubungan dengan mereka. Tentu saja, Luo Jin tentu saja tidak akan berpikir seperti itu. Namun, ini adalah alasan umum mengapa keempat sekte ingin membunuh Xiaoyan. Batuk-batuk. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat darah terus mengalir dari mulutnya. Tenggorokannya bergolak saat dia menelan pil di mulutnya. Segera, energi lembut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, menyembuhkan luka-lukanya. Haha, pukulan yang mulia tidak menyakitkan atau gata bagiku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak punya kekuatan untuk bertarung? Bocah, kau mencari kematian. Mendengar kata-kata ejekan dari mulut Xiaoyan, api amarah membumbung di hati Wu Jitian. Tangannya sekali lagi mengepal saat ia bersiap menyerang Xiaoyan. Hehe, pemimpin sekte Wu, tolong jangan marah. Dia hanya menggunakan lidahnya. Biarkan saja. Namun, pukulanmu sudah lewat. Selanjutnya, aku ingin tahu siapa yang akan melakukan gerakan pertama. Chen Jin tertawa pelan dan menghentikan Wu Jitian yang marah. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya dan menatap Jian Ming dan Ye Luotian. Haha, pemimpin sekte Chan. Tolong jangan lihat aku dulu. Orang tua ini adalah orang yang berhati lembut. Aku akan menjadi yang terakhir. Mereka yang ingin membunuh bisa maju duluan. Haha, Ye Luotian terkekeh saat melihat Chen Jin menatapnya. Namun, ia mundur selangkah seolah-olah ia adalah orang luar. Ketika Jian Ming melihat mereka berdua menatapnya, ia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk rubah tua itu di dalam hatinya. Dia mendengus dingin dan menoleh untuk melihat Xiaoyan. Bocah cilik. Karena tinju pemimpin sekte Wu tidak membuatmu merasakan sakit, maka aku akan menggunakan pedangku untuk menguji apakah tulangmu sekeras besi seperti mulutmu. Jian Ming menyatukan dua jarinya dan melambaikannya. Dengungan pedang bergema di seluruh langit, meresap ke dalam hati seseorang. Mata Xiaoyan mengeras saat mendengar ini. Dia tidak berani ceroboh dalam hatinya. Pembuluh darah di punggung tangannya terekspos. Tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat, sedikit mengencang. Sedikit doki yang tersisa di tubuhnya bergerak bersama hatinya saat ini dan berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Selama Xiaoyan memikirkannya, penguasa besar di tangannya sekali lagi akan melepaskan kekuatan yang mengejutkan yang bahkan setengah di bintang 9 tidak akan berani meremehkannya. Pemimpin sekte Jian, silakan datang. Si kecil ini akan menerima semuanya. Bocah baik, kamu punya nyali. Mata Jian Ming tanpa sadar menjadi cerah ketika dia melihat Xiaoyan. Mulutnya tanpa sadar memuji. Memang benar bahwa Xiaoyan adalah musuh mereka. Tetapi bakat pelatihannya dan prestasinya cukup untuk membuat mereka Dodi elit menganggapnya serius. Akan baik-baik saja jika Xiaoyan mati di tangan mereka berempat hari ini. Namun, jika tidak, kemungkinan prestasi Xiaoyan di masa depan hanya akan melampaui atau bahkan melampaui mereka berempat. Pedang, datang. Jian Ming menjerit keras. Tangan kanannya bergetar kuat. Saat doki mengalir keluar, banyak pedang terbang melesat keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi naga panjang yang sepenuhnya menggumpal dari pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung tinggi di langit. Naga itu membumbung tinggi di langit, berputar dan berputar di langit. Auranya menakutkan. Niat pedang tak terlihat menyebar dari tubuh naga panjang yang sangat besar ini, menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali membentuk gelombang demi gelombang riak spasial yang dengan cepat menyebar. Setiap kali niat pedang itu mendarat di tanah, banyak bekas luka pedang besar akan terbentuk di tanah. Bahkan kerumunan di sekitarnya hampir terlibat. Xiaoyan, ini adalah jurus kelima dari 7 pedang skill milikku. 10.000 pedang berkumpul. Jika kamu mampu memblokirnya, aku, Jian Ming, akan segera berbalik dan pergi. Mata Jian Ming terfokus saat dia menatap Xiaoyan. Wajahnya tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bagus, ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat sekte pedang langit yang menggunakan pedang sebagai sekte di antara 4 sekte besar. Ekspresi Xiaoyan serius.
Dia melambaikan tangannya dan melambaikan penguasa besar saat dia berbicara dengan suara tegas. Bocah, sombong sekali. Ambil ini. Jian Ming melambaikan tangannya dan mengarahkan pedangnya ke Xiaoyan. Di langit, naga panjang yang sangat besar itu membuka mulutnya. Segera, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang menggumpal dari Doki melesat keluar dan menembak dengan kejam ke arah Xiaoyan. Penguasa tubuh 6 sendi yang mengalir. 6 tembakan sendi. Xiaoyan mengeluarkan teriakan ledakan saat dia melambaikan kedua tangannya. Penguasa besar itu menari bersamanya. Saat penguasa besar itu menari dengan cepat, banyak bayangan penguasa secara bertahap menggumpal menjadi perisai melingkar di sekitar tubuh Xiaoyan, melindunginya di dalamnya. Pada saat yang sama, api surgawi yang mengerikan menutupi cahaya penggaris itu. Cahaya penggaris api surgawi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan bertemu dengan pedang terbang yang melesat ke arah Xiaoyan. Bang! 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 Melihat bahwa pedang terbangnya benar-benar tidak dapat dengan cepat menghancurkan pertahanan Xiaoyan, Jian Ming tanpa sadar merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Namun, segera setelah itu, senyum dingin muncul di wajahnya. Pertahanan penguasa aliran tubuh 6 sendi Xiaoyan tidak lemah. Sayangnya, pihak lain bagaimanapun juga adalah Dodi elit. Selain itu, pedang terbang di mulut naga besar itu tidak ada habisnya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, yang dokinya saat ini lemah, Jian Ming memiliki keunggulan dalam segala aspek. Dalam waktu singkat, penguasa aliran tubuh 6 sendi Xiaoyan telah ditekan. Tembakan 6 sendi tidak dapat lagi ditembakkan. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berulang kali dan dengan keras menghantam perisai penguasa yang menggumpal dari bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah rentetan tak berujung ini, Xiaoyan dengan paksa bertahan selama hampir 2 jam. Bayangan penguasa yang tebal juga menjadi semakin tipis. Bahkan lengan Xiaoyan secara bertahap menjadi mati rasa di bawah rentetan tak berujung. Penguasa aliran tubuh 6 sendi sudah tidak dapat terus bertahan. Bocah. Teknik penggumpalan 10.000 pedang di ini tidak ada habisnya kecuali naga pedang itu hancur. Kau tidak sebanding dengannya. Dengan teknik ini, terlepas dari seberapa kuat pertahananmu, di ini akan dapat melemahkanmu sampai mati, bahkan jika kau harus melemahkannya. Melihat Xiaoyan hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Jian Ming tanpa sadar tertawa dingin. Kruk! Ini berlanjut sampai suatu saat ketika Xiaoyan yang berwajah pucat akhirnya tidak dapat menahan rentetan serangan yang tak ada habisnya ini. Begitu penggaris besar di tangan Xiaoyan meninggalkan tangannya, penggaris 6 tubuh sendi yang sangat kuat dari beberapa saat yang lalu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dengan keras menusuk ke arah tubuh Xiaoyan. Kilatan dingin itu sangat dingin. Tepi pedang yang sangat dingin menyebabkan seseorang bergidik. Hanya butuh sekejap bagi pedang panjang ini untuk mendarat di tubuh Xiaoyan. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Luo Jin, yang wajahnya baru saja pulih dari kemerahan, tanpa sadar menjadi muram. Bersambung ke bab selanjutnya.